Hai semua, balik lagi di channel YouTube aku, Dina Purnomo Sundari. Di videoku kali ini aku akan sharing ke kalian mengenai ramalan tarot khusus untuk teman-teman yang berzodiak Capricorn ya. Dan aku harap pada pertemuan kali ini teman-teman selalu senantiasa dalam keadaan sehat ya. Dan masih sama seperti videoku sebelumnya ya, untuk teman-teman yang baru saja bergabung atau join di channel YouTubeku, aku harapkan kalian bisa bantu support channel YouTube ini dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan info update seputar dunia tarot, numerologi, dan palm reading ya. Dan tanpa basa-basi lagi, yuk mari simak videonya. Di sini aku akan percepat proses penshufflean kartunya ya. Masih sama seperti video ramalan sebelumnya untuk ke teman-teman yang berzodiak Capricorn. Di sini kalian memperoleh 2 kartu love, 1 kartu untuk teman-teman yang masih single dan 1 kartu lagi untuk kalian yang sudah berpasangan ya. Di kartu ketiga ada kartu karir. Di kartu keempat ada kartu untuk melihat kesehatan teman-teman, dan di kartu terakhir ada kartu untuk melihat keuangan kalian ya. Oke, lanjut untuk kartu pertama. Di sini untuk teman-teman Capricornku yang masih single, teman-teman memperoleh kartu The Moon ya. Untuk kartu The Moon sendiri, di sini adanya pengharapan yang datang dari teman-teman Capricornku terhadap calon pasangan kalian ya. Aku rasa memang ada sedikit jarak dan batas yang teman-teman rasakan. Namun ini tidak akan menjadi suatu masalah yang besar apabila teman-teman memiliki suatu penyelesaian yang baik ya terhadap calon pasangan kalian ya. Tetapi aku melihat adanya indikasi calon pasangan kalian yang melakukan tarik ulur kembali ya, artinya adanya suatu kekurang yakinan dari calon pasangan kalian terhadap apa yang teman-teman berikan ya. Di sini yang perlu kalian lakukan adalah memberi secara tulus, artinya tidak mengharapkan sesuatu hal secara berlebihan, apalagi dalam menyangkut suatu hubungan, karena tentunya akan menjadi suatu hal yang terlihat tidak tulus atau pamrih di dalam memberikan cinta atau apresiasi terhadap seseorang yang kalian sukai ya. Namun yang perlu aku juga sampaikan kepada teman-teman, harapan kalian terhadap calon pasangan memang sah-sah saja dan itu boleh saja kalian lakukan terhadap calon pasangan, namun juga teman-teman harus bisa melihat batasan kenyamanan yang bisa teman-teman lihat dari suatu sikap atau karakter yang datang dari calon pasangan kalian ya. Apabila memang ketika kalian melakukan suatu pendekatan namun calon pasangan kalian menunjukkan sikap yang rasanya mulai menjauh atau dia sudah tidak tertarik dan tidak terlalu penasaran kembali dengan kalian, teman-teman harus bisa jaga jarak dan aku sarankan untuk berusaha mencari yang lain ya. Jangan memaksakan sesuatu hal yang memang rasanya akan sulit teman-teman dapatkan. Namun di sini pelajaran yang bisa teman-teman ambil adalah tetaplah melakukan sesuatu hal secara tulus tanpa pamrih dan mengharapkan imbalan atau balasan yang setimpal. Karena apa? Biasanya cinta yang kalian lakukan hanya berjalan searah tentunya tidak akan baik ke depannya untuk hubungan kalian ya. Karena aku melihat teman-teman Capricorn sebetulnya orang yang bijak di dalam melihat peluang. Tentunya jangan terlalu terlarut di dalam suasana atau perasaan yang teman-teman rasakan saat ini ya. Karena apabila teman-teman tidak menjalin hubungan yang serius dengan calon pasangan yang sekarang, tentunya akan datang pengganti yang lebih baik ya. Oke, kita lanjut ke kartu kedua untuk teman-teman Capricornku yang telah berpasangan. Di sini kalian memperoleh kartu Five of Pentacles ya. Di sini untuk kartu Five of Pentacles sendiri yang diartikan bahwa teman-teman yang sudah memiliki pasangan berarti kalian sebetulnya sedang mempersiapkan suatu jenjang yang lebih serius ya. Untuk teman-teman yang masih berpacaran ya, artinya ada komitmen jangka panjang yang kalian persiapkan bersama pasangan yang tentunya dimana harus teman-teman persiapkan secara matang ya, baik dari segi kesiapan mental,
fisik atau finansial tentunya agar tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari ya. Tentunya pondasi ini juga harus dikuatkan dengan prinsip toleransi yang teman-teman bisa berikan kepada pasangan, dan begitupun sebaliknya pasangan kalian bisa memberikan toleransi yang maksimal terhadap teman-teman ya. Gunanya untuk melalui proses kemajuan bersama ya. Dan untuk kalian yang sudah berumah tangga, di sini aku melihat bahwa sekarang bukan hanya soal cinta yang teman-teman bahas, namun lebih kepada faktor ekonomi ya. Karena aku melihat suatu lambang yang dipegang adalah mencakup tentang keuangan, yang dimana teman-teman akan sedikit bergelut tentang keuangan, yang dimana kalian diharapkan bisa lebih kuat untuk memanajemen keuangan kalian ya. Biasanya apabila goyah di dalam manajemen keuangan ini tentunya akan menimbulkan konflik yang dimana teman-teman harus bisa mencari solusinya ya. Untuk teman-teman Capricorn yang masih berjuang dengan pasangan secara finansial, aku harapkan semoga kalian bisa menemukan solusi yang terbaik dengan datangnya rezeki yang lebih baik lagi ya. Oke, di kartu ketiga ada kartu karir. Di sini kalian yang berzodiak Capricorn memperoleh kartu King of Pentacles ya. Untuk masalah karir sendiri, untuk teman-teman Capricornku sedang diambang kebingungan ya. Artinya apa? Di sini kalian sebetulnya merasa ada di zona nyaman. Di dalam bekerja, teman-teman merasakan hal yang nyaman yang membuat teman-teman tetap masih bertahan di tempat kerja yang sekarang karena merasa adanya sesuatu yang membuat teman-teman sebetulnya ada di zona yang masih berputar atau berkutat seputaran itu saja. Namun teman-teman Capricorn adalah orang yang mudah bosan sebetulnya, sehingga teman-teman ingin sekali mencoba karir yang lebih menantang atau hal yang lainnya. Namun kalian kadang dibentuk atau dibuat di dalam suatu wadah yang memang rasanya akan susah untuk keluar dari zona nyaman kalian. Apalagi untuk teman-teman Capricorn yang di sini bekerja dengan orang lain ya, bukan untuk usaha atau bisnis mandiri, tentunya akan lebih susah untuk bisa mencari referensi pekerjaan lain karena kalian sudah merasa nyaman walaupun dengan gaji atau uang yang tidak terlalu besar sebetulnya kalau dibandingkan dengan pengeluaran yang teman-teman habiskan pada setiap bulannya ya. Jadi untuk kalian yang berbisnis sebetulnya juga teman-teman dalam posisi nyaman. Karena apa? Di sini teman-teman cukup stabil sebetulnya di dalam mengelola manajemen karir kalian. Artinya tidak terlalu banyak pesaing walaupun ada, tetapi teman-teman tetap masih bisa eksis bertahan dalam usaha yang teman-teman geluti. Hanya saja kalian juga stuck, artinya tidak ingin mengembangkan lagi karir yang lain. Karena teman-teman aku lihat sedang berfokus pada usaha yang teman-teman jalankan saat ini. Namun hal ini tentunya tidak akan membuat kalian bertumbuh apabila teman-teman tidak memilih untuk bangkit ataupun melihat kembali peluang lain yang ada. Sehingga perlu sekali untuk teman-teman lebih dekat kepada Sang Pencipta ya. Artinya lebih sering untuk beribadah atau doa. Gunanya untuk apa? Untuk bisa melihat bagaimana sih sebetulnya karir kalian. Apakah memang teman-teman harus fokus di karir tersebut, ataukah memang bisa untuk teman-teman buat karir yang lain sebagai opsi atau pilihan atau jalan yang lain, ataupun memang sebagai usaha sampingan yang bisa mendobrak karir kalian lebih bagus, ataupun ini merupakan suatu jenjang karir yang memang sudah disiapkan untuk teman-teman selalu berproses di sini, sehingga kembali lagi kepada jalan Tuhan. Artinya teman-teman lewat jalan Tuhan meminta suatu hal yang bisa membuat teman-teman lebih yakin terhadap karir kalian. Karena kalau aku lihat sebetulnya karir teman-teman cukup oke, karena memang ada di zona nyaman pada saat ini. Hanya saja apabila teman-teman ingin mengembangkan karir kalian yang baru, tentunya juga teman-teman harus melakukan diskusi bersama Tuhan. Artinya mendekatkan diri lewat jalur doa yang tadi aku sampaikan ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke kartu berikutnya. Ada kartu kesehatan untuk kalian yang berzodiak Capricorn. Di sini teman-teman memperoleh kartu The Sun ya. Untuk kesehatan sendiri teman-teman Capricornku, di sini aku melihat cukup baik dan stabil ya. Hanya saja kepadatan atau
kepenatan rutinitas yang kalian lakukan kadang membuat teman-teman Capricorn cukup lupa diri untuk tidak makan sehat ataupun tidak secara teratur ya, sehingga kalian sebetulnya mudah terkena penyakit, namun teman-teman karena memiliki daya tubuh yang masih oke bisa melawan hal tersebut ya. Tentunya juga teman-teman aku harapkan ketika memang tubuh kalian lelah jangan memaksa terlalu untuk memporsir, karena apa? Teman-teman juga bisa mengalami kondisi yang drop, sehingga teman-teman juga harus menyayangi tubuh kalian ya. Dalam artian ketika teman-teman lelah maka beristirahatlah. Karena apa? Teman-teman harus kembali mencas energi teman-teman. Dan di sini juga aku melihat kalian akan lebih banyak berada di lingkungan luar ya. Artinya teman-teman akan lebih sering untuk terkena polusi yang dimana teman-teman juga harus imbangi dalam memberikan sesuatu hal protek atau perlindungan pada tubuh kalian ya. Misalnya saja kalau kulit kalian suka di luar berpanas-panasan, kalian bisa protek dengan melakukan sunscreen atau hand body yang bisa melindungi kalian dari sinar UV. Atau misalnya teman-teman yang sedang berpapasan dengan asap atau polusi udara di kendaraan bermotor, teman-teman bisa menggunakan masker sehingga polusi yang tadinya berdampak buruk kepada teman-teman bisa lebih teman-teman filter ya. Artinya lebih bisa teman-teman ringankan agar tidak terlalu besar dampak polusi tersebut terjadi kepada tubuh teman-teman ya. Satu hal lagi yang bisa aku sampaikan secara kesehatan, jangan terlalu overthinking terhadap apa yang teman-teman rasakan saat ini, khususnya untuk teman-teman yang masih single juga, itu juga akan berpengaruh. Dan juga jangan terlalu overthinking terhadap karir kalian, karena apa? Balik lagi seperti yang aku sampaikan di sini, untuk kesehatan kalian akan lebih mudah bisa sakit kalau kalian terlalu overthinking. Tetap positive thinking teman-teman, dan aku yakin teman-teman akan bisa memperoleh kesehatan yang lebih baik ya. Dan apabila teman-teman suka untuk olahraga, carilah olahraga yang sesuai dengan hobi kalian, yang dimana tidak akan terlalu berat efeknya. Karena apabila teman-teman sedang melakukan kegiatan olahraga yang tentunya tidak kalian sukai, tentunya akan menjadi suatu beban berat bagi teman-teman. Jadi carilah olahraga yang dimana bisa membentuk kesehatan kalian yang memang sesuai dengan apa yang teman-teman kehendaki ya. Jadi bukan karena paksaan kalian melakukan aktivitas olahraga, tapi karena memang teman-teman sendiri memiliki kesadaran akan kesehatan itu. Jadi itu yang bisa aku sampaikan untuk masalah kesehatan. Secara keseluruhan dalam hal kesehatan cukup baik ya teman-teman, hanya perlu saja dijaga. Dan apabila memang memerlukan asupan vitamin, silakan konsumsi vitamin untuk membentuk imunitas tubuh teman-teman menjadi lebih baik lagi ya. Oke teman-teman, kita beralih ke kartu yang terakhir. Di sini ada kartu untuk melihat keuangan. Kalian yang berzodiak Capricorn di sini memperoleh kartu Five of Swords ya. Untuk kalian pemilik zodiak Capricorn yang mendapatkan kartu keuangan Five of Swords, sebetulnya dalam hal keuangan teman-teman cukup baik. Hanya saja akan ada pengeluaran mendadak yang teman-teman alami dan rasakan. Sehingga kalian harus bisa bersiap-siap dan menyusun strategi yang matang guna agar tetap terbentuk kestabilan pada keuangan kalian ya. Ini juga sangat akan berdampak apabila teman-teman Capricorn yang tidak memiliki tabungan atau dana darurat di bulan sebelumnya pasti akan sangat merasakan pengeluaran yang akan terjadi pada bulan Agustus di sini ya. Namun apabila teman-teman memiliki cadangan dana atau misalnya tabungan darurat, sebetulnya teman-teman tidak akan terlalu terasa dalam pengeluaran. Hanya saja memang teman-teman akan memikirkan masalah apa saja sih yang akan terjadi, sehingga kalian juga harus bisa menyiapkan untuk finansial ya. Dan aku juga harapkan untuk teman-teman pada bulan Agustus di sini untuk lebih mensortir kembali apa saja kebutuhan dan keinginan yang teman-teman ingin dapatkan, sehingga teman-teman tidak terlalu hedon di dalam membelanjakan uang yang teman-teman miliki ya. Memang di awal bulan akan terasa sangat padat uangnya, tetapi di tengah-tengah bulan atau di tengah-tengah minggu akan terasa sekali adanya pengeluaran yang cukup fantastis ya yang akan teman-teman alami. Sehingga kalian aku sarankan dan aku wanti-wanti untuk bisa mengerem ya apa yang teman-teman inginkan, untuk bisa kalian keep dulu atau tunda dulu kalau memang itu tidak terlalu urgent untuk teman-teman dapatkan ya.
Bukan berarti kalian harus mengurangi sesuatu hal yang membuat kalian bisa memberikan self reward kepada diri kalian, tentu tidak. Namun aku melihat di sini karena akan ada peluang teman-teman mengeluarkan dana darurat, sehingga kalian juga harus memberikan simpanan atau save tabungan ataupun uang kalian lebih cermat dan lebih baik lagi, guna kalian tidak keteteran di bulan ini dalam hal pengeluaran ya. Tentunya juga teman-teman Capricorn harus bisa discuss juga bersama pasangan ya yang sudah menikah masalah keuangan. Karena apa? Biasanya pengeluaran ini biasanya lebih terjadi kepada biaya yang tidak terduga, misalnya kalau ada anak, biaya untuk anak ataupun untuk hal kesehatan. Itu clue yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman Capricorn. Jadi yang bisa aku sampaikan, tetaplah dijaga. Mudah-mudahan tidak terlalu terasa sekali pengeluarannya ya teman-teman. Untuk keseluruhan kartu, 5 kartu yang aku bacakan hari ini overall cukup baik ya, sehingga akan menjadi suatu bayangan untuk teman-teman ke depannya bagaimana mengantisipasi apa yang terjadi agar tidak membuat teman-teman lebih merasa kaget ya. Jadi kalian sudah sedia payung sebelum hujan, tentunya itu merupakan jalan yang baik untuk kalian ya. Nah, apabila video ini teman-teman rasa memberi manfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya, serta share ke teman-teman di sosial media lainnya agar memberi manfaat jauh lebih banyak dan tidak ketinggalan info update seputar dunia tarot, numerologi, dan palm reading ya. Dan aku gak sabar buat ketemu kalian di videoku selanjutnya. And see you next my YouTube channel. Bye-bye.